Selamat datang di Cerita Deko. Ini adalah Poco M5 yang kemarin saya beli yang harganya cuma 1,3 juta rupiah saja. Dan seperti biasa di video ini saya mau tes gaming untuk Poco M5 ini. Tapi untuk yang video ini gue tesnya cuma bisa satu game saja, yaitu Genshin Impact. Kenapa seperti itu? Karena storage-nya yang sangat-sangat pas-pasan banget. Gue beli yang 64 GB dan baru isi satu game doang saja Genshin Impact. Itu storage-nya sisa cuma 9,9 GB. Kalian tahu nggak Genshin Impact sekarang size-nya berapa? 32 GB. Bagaimana dengan handphone yang 32 GB? Nggak bakalan bisa install. By the way, di sini saya mau kasih tahu bahwa untuk Poco M5 ini dia RAM-nya 4 GB, storage 64 GB. Dan dulu gue pernah tes Poco M5 ini, dan pada saat itu, pada saat gue main Genshin Impact, itu dia mengalami gejala tersendat-sendat. Dan gue yakin itu karena RAM-nya yang hanya 4 GB saja. Tapi bagaimana dengan sekarang di tahun 2023 ini? Apakah Genshin Impact sudah semakin optimize atau apakah Poco yang sudah semakin berbenah? Jadi langsung saja kita langsung tes Genshin Impact-nya. Oke, ini adalah Genshin Impact menggunakan Poco M5 ya. Bisa teman-teman lihat ya. Dan di sini untuk setelan grafiknya sudah saya set di posisi lowest 45 fps. Di defaultnya itu juga di lowest, tapi gue naikin ke 45 fps. Dan kita akan coba jalan-jalan ya, jalan-jalan di Fontaine. Apakah masih mengalami gejala tersendat-sendat seperti yang dulu saya pernah tes? Kita coba jalan-jalan saja. Dan di sini bisa teman-teman untuk fps-nya dia bisa mencapai 45 fps guys. Kita coba ngeloading 1 2 3 4 5 6 detik loh guys ya. Tapi Fontaine ke Fontaine sih. Kenapa gue set 45? Karena udah paling mantep guys kalau setnya ke 45. Rendering paling berat yang ada di Fontaine guys. Karena di sini banyak shopnya, banyak gedungnya juga, banyak orang di sini, dan ini bisa tembus 40-an ya kan? 30, 38, 40, 38, 40. Ini kalau posisi gini udah mantep banget guys. Apalagi sekarang harganya cuma 1,3 juta ya kan. Ya cuman paling masalahnya di storage-nya saja guys ya. Jadi kalau teman-teman yang pengen beli Poco M5 ini, ambil yang varian 4128 biar lebih lega aja gitu. Dan kalau baru datang pasti dia berat banget tuh ya, sampai ke belasan fps guys. Tapi misalnya kalau sudah ke rendering harusnya bisa naik lagi ya. Kita kan coba lihat. Ini kita di Lautan Fontaine harusnya udah berat. Dan ini setelah sudah ke rendering dia bisa naik ke 40 lagi. Jadi memang ada gejala tek-tek ya, bisa ke belasan sampai 20-an. Tapi setelah itu dia bisa naik lagi ke 40-an fps, 45 bahkan 30 sampai 40 fps guys. Bisa 30 sampai 40 fps. Sesekali memang ada gejala kayak tek gitu ya, bisa langsung tek ke belasan, tapi habis itu dia bisa naik lagi guys. So far keren banget kan. Jadi 4 GB udah bisa guys buat main Genshin Impact. Kita di posisinya di padang gurun nih. Kalau baru datang ya bisa sampai belasan fps. Ini ya, kalau baru datang tuh belasan fps. Ini sepertinya kayak berat banget ya, tapi biasanya itu rendering guys ya. Kita lawan nih. Sudah mulai mengalami gejala ini guys ya.
sudah mengalami gejala tersendat-sendat guys ya. Jadi dia sudah mulai mengalami gejala tersendat-sendat. Ini apakah karena limit suhu atau gimana ya? Kita kan coba tes lebih lama lagi. Bisa ini lagi. Suhu sudah di 43 derajat. FPS sudah mulai turun ke 20-an. Apakah limit atau gimana guys? Kemungkinan bisa limit sih ya. Karena sekarang sudah di 43. Kita sudah masuk di dalam domain dan ini bisa banget 45 fps ya. Harusnya bisa lebih ini. Mungkin 50-an juga bisa harusnya ya. Kita coba. Ini mantap banget. Tapi di sini malah bagus guys ya. Oh, ada juga tuh ya gejala throttling guys. Sampai belasan fps kan. Sepertinya ini tergantung lokasi juga ya. Jadi meskipun di sini suhu sudah sampai 44 derajat, tapi dia tidak throttling separah seperti kayak di padang gurun tadi loh. Di padang gurun tadi itu lebih parah guys. Kita coba bertarung di luar ya, tidak di dalam domain lagi. Ini bahkan 10-an fps guys, 5, 12. Jadi map luar sama di domain itu beda banget. Nah, di sini udah mengalami gejala throttling parah guys. Tuh belasan fps, suhu baterai udah 44, sudah parah ini guys. Jadi handphone ini jangan kepanasan juga ya kan. Ini gejala throttling ya, karena suhunya sudah di 44 derajat. Kalau misalnya gua scan ya, kita scan suhu dulu. Itu di depan mencapai 44 ini. Di depan, di belakang kalau gua scan 44,4. Jadi teman-teman kalau pengen dia tidak mengalami gejala throttling yang parah ya, teman-teman harus jaga suhunya saja sih. Sekarang kita akan lihat untuk FPS nya guys. Jadi gue main Genshin Impact itu total 21 menit. Jadi pas awal-awal kan ini kan mantap banget nih. 1 menit pertama sampai ke menit 9 guys. Itu masih mantap saja ya. Dan dia mulai mengalami gejala throttling yaitu di menit ini udah parah ini. Di menit 18 sama di sini ya. Sama di sini nih. Kita lihat ya 10 menitan ketika di suhunya berapa ini. Iya, 42-an udah mulai 42, 43 itu sudah mengalami gejala throttling guys ya. Jadi Poco M5 ini buat main Genshin Impact harusnya sih udah bisa banget. Cuman teman-teman harus jaga panasnya saja gitu. Kalau misalnya dia nggak kepanasan banget, dia bisa lumayan enak dimainin ya, bisa sampai 45 fps. Tapi kalau misalnya sudah kepanasan udah mengalami gejala throttling yang bisa drop sampai belasan fps, bahkan bisa sampai di bawah 10 fps untuk Poco M5 ini. Jadi saya rasa segitu saja ya untuk tes gaming Genshin Impact menggunakan Poco M5 ini. Dan sudah pasti nanti gamenya akan gua hapus dan gua akan install game yang lain-lain guys ya. Jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini. Like kalau kalian suka video ini, share jika video ini bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya.